Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku, sekarang kita hidup, suatu saat kita akan mati. Ketika mati hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Sebagai orang yang beriman dan berakal sehat, tentu kita ingin masuk surga. Nah, masalahnya bagaimana cara masuk surga? Banyak cara untuk masuk surga, antara lain adalah berbakti kepada orang tua. Maka dalam siraman rohani kali ini, kita mengambil tema berbakti kepada orang tua. Saudaraku, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Sebab Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Serta kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Nabi juga bersabda tentang berbakti kepada orang tua. Rasulullah bersabda, Ridhallaha fi ridhal walidain, wa suhtullaha fi suktil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Dan kutukan Allah, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Saudaraku, oleh karena itu, tiada pilihan lain, kita harus berbakti kepada orang tua. Apa yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua adalah bagaimana kita membuat orang tua bahagia, sehat, selamat, sejahtera, aman, nyaman, tentram, bangga, dan mendapat ridha Allah. Bagaimana caranya kita menyenangkan lahir batin orang tua? Bagaimana caranya kita memastikan akidah, ibadah, akhlak, muamalah orang tua kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, mari untuk berbakti pada orang tua, jadilah orang yang rajin mendoakan orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Minimal 1 hari 5 kali. Kurang dari 5 kali berarti kita adalah anak yang pelit. Berarti kita anak yang masih belum disebut berbakti kepada orang tua. Bahkan salah-salah kalau kita kurang 5 kali di dalam mendoakan orang tua dalam 1 hari, kita masih tercatat oleh sejarah sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua adalah membahagiakan orang tua. Bagaimana caranya? Mari kita menjadi anak yang satu, meringankan beban kerja orang tua. Bagaimana caranya agar orang tua tidak repot dengan urusan rumah tangga? Syukur-syukur kita mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Kita bekerja, kita punya penghasilan, mencukupi kebutuhan orang tua sekeluarga. Yang ketiga, agar kita dicatat sejarah sebagai orang yang berbakti kepada orang tua adalah memastikan kita bisa melaksanakan perintah orang tua dan meninggalkan larangannya. Misal, kalau orang tua memerintah kepada kita, nak, tolong bikinkan kopi. Maka sesibuk apapun kita, segera kita membuat minuman kopi. Walaupun mungkin kita sedang mengerjakan tugas kantor, tugas organisasi, atau sedang melakukan bisnis online. Kita berhenti sejenak untuk bikin minuman buat orang tua kita. Kalau orang tua kita melarang, nak, jangan merokok. Ya apapun yang terjadi, walaupun kita kecanduan rokok, walaupun kita cinta banget sangat rokok pada rokok itu, tapi kalau orang tua tidak suka, ya kita harus memilih. Akan mencintai orang tua atau akan mencintai rokok. Sebagai orang yang beriman dan berakal sehat, pasti kita akan memilih lebih mencintai orang tua. Kita harus berani berhenti merokok.
Walaupun mungkin mulut kita kecut, perasaan kita gundah gulana. Tetapi kalau demi ridho orang tua, insya Allah perlahan tapi pasti kita akan bisa berhenti merokok. Saudaraku jamaah yang tercinta, cara bakti kepada orang tua yang berikutnya, ayo kita menjadi anak yang berprestasi, bertakwa, berprestasi, berdaya guna, syukur sejahtera. Sehingga orang tua nyaman memandang anak cucunya mapan hidupnya. Tidak sekedar mapan, tapi bertakwa. Jadi aktivis masjid, aktivis organisasi dakwah, jadi imam sholat misalnya, jadi guru ngaji misalnya. Orang tua kita akan bangga. Ya. Apalagi kalau melihat kita sejahtera, orang tua kita akan tersenyum. Itu cara bakti kepada orang tua. Kemudian jamaah, cara bakti kepada orang tua adalah kita bersikap baik, membangun silaturahmi kepada saudara orang tua, kepada sahabat-sahabat orang tua. Sehingga orang tua merasa senang, merasa lekat dengan para sahabatnya. Apalagi kita mendukung, Mbah, Akung, Uti, mari kalau mau arisan atau ngaji dengan teman-teman Mbah, kalau derekaken, luar biasa. Saudaraku, kemudian cara berbakti kepada orang tua adalah manakala orang tua sudah meninggal dunia, kita sering-seringlah ziarah kuburnya. Untuk apa? Satu, agar kita ingat mati. Yang kedua, kita mendoakan orang tua. Yang ketiga, kita mengenang jasa orang tua. Di depan makam orang tua, kita mengenang bagaimana perjuangan orang tua kita dulu, menyayangi kita, menyuapin kita, nyebokin kita, membimbing kita, mengantar kita sekolah, menggendong kita. Dengan cara seperti itu, kita akan makin cinta kepada orang tua. Yang berikutnya, untuk cara bakti kepada orang tua, mari kita banyak beramal jariah. Kenapa? Siapapun kita anak-anak, kalau kita banyak beramal jariah, otomatis orang tua dapat pahalanya. Loh kok begitu? Ya, nalarnya kita bisa beramal jariah itu atas ridha Allah lewat didikan orang tua, lewat bimbingan dan bombongan orang tua. Sehingga orang tua kita punya investasi pahala setiap kali pahala amal jariah yang kita lakukan. Wabil khusus, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, mari banyak membaca Al-Quran. Misalnya sehari 1 halaman atau 2 halaman. Kenapa? Nabi paring sabdo, kalau anak-anak rajin membaca Al-Quran, maka orang tuanya akan diberi mahkota di surga yang bersinar lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Saudaraku, dari itu dapat kita simpulkan bahwa berbakti kepada orang tua itu penting dan perlu. Berbakti pada orang tua itu bisa mendatangkan ridha Allah. Sebaliknya, kalau kita durhaka kepada orang tua, kita bisa mendapat azab Allah di dunia maupun di akhirat. Maka saya mengajak, saya menyarankan, mari di sisa hidup ini kita berusaha semaksimal mungkin berbakti kepada orang tua agar orang tua kita yang masih hidup semakin merasa nyaman, merasa tentram, dan pada saatnya mau dipanggil oleh Allah, orang tua rasanya ridho karena melihat anak-anaknya, cucu-cucunya itu menjadi anak yang soleh-soleha, mapan uripe. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita berharap, kita berjuang keras agar tercatat oleh sejarah, tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada orang tua, sehingga kita sekeluarga, keturunan kita sekeluarga, orang tua kita sekeluarga, dan kakek nenek buyut kita sekeluarga akan berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian, atas segala hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.